Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai terkait dengan pola asuh kepada anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Alinin Fida, teman saya Emil, saya Nusina, saya Lizina, saya Ahmad, saya Rizal. Dan dengan kakaknya siapa? Saya Deni. Terima kasih. Kalau boleh tahu, anaknya berapa ya? Umur 1 tahun. 3 tahun. Jadi gimana sih Kak pola asuh yang selama ini Kakak terapkan kepada anak-anaknya? Oh, begini. Kebetulan anak saya kan perempuan, usia 3 tahun. Sebenarnya untuk anak pertama, kebetulan anak saya dua. Yang pertama 3 tahun, yang kedua masih 3 bulan. Dan untuk anak pertama itu kan untuk ibu baru masih bingung ya. Kadang ada paniknya, belum lagi nanti kalau ada orang tua yang ngomong A, B, C. Alhamdulillahnya sekarang itu untuk teknologi sudah sangat canggih. Untuk penelitian juga sudah sangat banyak. Untuk belajar kita itu ada banyak referensi. Tapi kembali lagi ke kitanya, bisa nggak kita mempraktekkan itu? Kalau aku sendiri ke anak, yang penting kita awal-awal itu kita berikan pembiasaan. Misal kayak kalau usia 0 sampai 6 bulan mungkin masih belum, anak itu belum ngerti ya, masih ikut orang tua. Alah, 1 sampai 1 tahun lah masih ikut orang tua. Jadi misal kayak bangun pagi, mandi, terus untuk 6 bulan, usia 6 bulan kan udah makan. Habis mandi makan, itu pola yang kita berikan, kayak step-stepnya kita atur, kita tetapkan. Jadi anak itu punya kebiasaan. Jadi nanti kalau sudah 1 tahun ke atas, setidaknya anak itu udah punya jam sendiri. Oh, jam segini biasanya bangun tidur mandi, terus gosok gigi, makan dan sebagainya, itu mereka sudah punya pakem. Jadi nggak begitu sulit lah. Pokok dibiasakan dulu. Seperti itu kalau saya. Jadi kan kadang kita lihat di sosial media, oh kata dokter A, dokter B, kata lihat jurnal gini-gini. Kita ambil intinya, tapi prakteknya kita lihat situasinya. Kalau saya gitu. Pokok 1 tahun lebih lah kita biasakan. Soalnya anak itu masih, apa kata kita orang tua gitu, masih belum punya apa ya, berontak itu belum ada. Tapi kalau udah mau mendekati 2 tahun, misal 18 bulan, 2 tahun, itu wes tantrum mulai kuat. Jadi kayak nggak mau mandi, nggak mau gosok gigi, nggak mau makan kan gitu. Ya itu kadang sulitnya di situ. Tapi kalau udah di awalnya udah kita tata, di situnya kan enak. Kan kalau gini, misal kalau bangun tidur mandi, kalau nggak mandi kan bau, ada kuman, itu kan bisa kita jelaskan. Gitu. Nah, itu kan biasanya gini ya, Kak. Kalau anak kecil kan suka itu merengek atau menangis waktu minta minta beli mainan atau minta mainan tertentu. Nah, itu Kakak itu cara menyikapinya bagaimana ya? Atau lebih langsung diberikan mainan itu atau pas dijelasin cara perlahan kayak gitu? Gitu ya. Sebenarnya emosi anak itu, kalau aku pelajari anakku sendiri ya, dia mulai kokoh dengan pendirian itu ketika usia 15 bulan. Sebelum itu sih, apa ya, kalau anak-anak itu ya mungkin tergantung pembiasaan orang tuanya masing-masing ya. Tapi kalau aku pribadi, karena dari awal sudah tertata, jadi bukannya berhasil 100% berhasil, tapi karena sudah ada pola itu, jadi ketika anak mau, misal contoh HP, udah, kalau ndak boleh ya ndak boleh nangis, ndak apa-apa nangis, silahkan nangis, teriak-teriak atau apa gitu, ndak apa-apa, silahkan. Tapi setelah reda, kita peluk, kita kasih tahu, kamu kenapa kok menangis, kita jelaskan. Soalnya kalau masih kecil itu dijelaskan kayak gimana pun ya nggak paham. Tapi kalau udah, ya itu mungkin usia 15 bulan, mungkin anak sudah mulai diajak ngobrol, itu kan udah ada tangkapan. Jadi ketika udah nangisnya reda, diajak komunikasi kenapa gitu.
terus solusinya gimana. Ya kalau masalah menangis dan lain sebagainya itu mungkin ya butuh waktu, tapi alhamdulillah di 2 tahun ini aku merasakannya di 2 tahun ya, jadi lama. Ketika nggak boleh itu ya nangis, tapi nangisnya bukan yang sampai apa ya, sampai marah-marah gitu. Itu udah ada apa ya, fasenya udah lewat. Pernah mengalami itu, tapi di 2 tahun ini itu sudah lewat. Jadi kalau nangis ya bisa dikendalikan, bisa dijak ngomong lah. Kenapa kok menangis? Kan katanya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau dulu ya agak lama, kalau ini cuma sebentar ya wes bisa lah diajak ngomong. Eh, Terus bagaimana cara kakak untuk mengajarkan kepada anak berbagi mainan kepada temannya? Apakah kakak memberikan contoh langsung atau memberikan aturan-aturan kepada anak Hmm. gitu? Gini, kalau soal berebutan mainan itu kan wajar ya anak-anak. Iya. Cuman gini, aku lihat orang tua si anak. Kalau orang tuanya ngerti, maksudnya punya parenting yang kayaknya sama kayak aku biarin. Misal kayak beliaunya nggak masalah anaknya berebut. Jadi kita orang tua nggak ikut campur. Silahkan anak-anak berebut silahkan. Tapi aku lihat orang tuanya dulu ya. Tapi kalau orang tuanya memang nggak, misalkan ada orang tua yang itu loh mainannya itu dikasihkan aja gitu, enggak anakku merebut mainan, terus anak orang tua temennya itu kayak yaudahnya dikasihkan ke anakku, kan itu kan langsung diberikan gitu loh. Oh, jadi aku tidak membiarkan anakku untuk kayak bertengkar atau anu ndak, tapi kalau orang tuanya memang punya parenting sing yang kayak nggak apa-apa berebut asal tidak memukul, tidak berlebihan gitu, aku juga ikut. Tapi kalau orang tuanya tidak seperti itu ya bagaimana orang tua itu menerapkan ke anaknya, aku juga berbalik begitu. Soalnya kadang orang tua itu ada yang ya tidak apa-apa anaknya mengekspresikan diri, ada yang kayak nggak ngerti maksudnya kalau pola asuh yang begini atau begini itu bagaimana, itu kan ada yang nggak ngerti. Jadi ya aku mengikuti orang tua si anak Si itu. Kalau kita memaksakan diri kan misal si anak itu sama orang tuanya tidak diajarkan untuk berebut gitu ya, kan berebut mainan sebenarnya baik ya. Iya. Kalau menurut penelitian lo ya, karena itu kayak membuat si anak itu jadi punya punya mempertahankan diri, mempunyai sifat mempertahankan barang gitu. Cuman ya itu kadang ada orang tua sing nggak usah ribut-ribut lah, ada yang kayak gitu, ya udah ikutin kata Allah sesama ibu lah. Kemudian kan pasti dalam masa pertumbuhan anak kan pasti ngalamin GTM ya kak. Nah itu gimana cara kakak mengatasi anak waktu anak itu GTM, atau misalnya kakak itu tetap maksa anak ayo kamu harus makan, atau kakak nyari cara lain yang menarik gitu agar anak itu mau makan? Kalau GTM itu gini, sebelum 6 bulan sebelum MPASI aku tuh udah punya kayak referensi anak susah makan gitu loh. Jadi kayak oh nanti itu aku akan mengalami fase dimana anak itu susah makan. Jadi ketika anak mulai makan itu sebenarnya deg-degan, nah kok kalau nggak habis gimana, kalau nggak dimakan gimana. Cuman aku pernah gini, ya nggak apa-apa anak nggak mau makan, nggak apa-apa, nggak habis nggak apa-apa. Ya kita kadang memang ada fase kayak stres gitu ada, tapi nggak apa-apa itu. Aku jadi nerapin itu nggak apa-apa. Kalau memang nggak habis sekarang bisa nanti, misal nggak habis makan pagi bisa makan siang, nggak bisa makan siang bisa makan malam. Pokok anak itu jangan dipaksa untuk makan. Kalau aku pribadi sepengetahuanku anak jangan dipaksa untuk makan. Kalau memang benar-benar sulit kasih makan itu sedikit-sedikit. Terus kalau usia 6 bulan sampai 1 tahun itu masih bubur. Kalau 1 tahun ke atas itu kan sudah seperti orang dewasa lah tahapannya. Kalau si di awal 6 sampai 12 itu memang ada fase kayak aku nyebutnya bukan GTM sih. Memang enggak ingin makan aja gitu. Jadi GTM itu aku hilangkan. Enggak GTM, emang enggak pengen makan aja. Jadi aku anggap kayak kita
aku nggak pengen makan, ya udah mungkin anakku juga nggak mau makan gitu, nanti aja makannya nggak apa-apa gitu kalau aku. Jadi ketika usia 1 tahun ke atas itu kan udah makannya kan macam-macam ya, itu aku batasi, misal boleh makan ini tapi sekian gitu, atau boleh ini enggak boleh sama sekali gitu. Kayak jujur teh itu anakku enggak aku kasih, soalnya gini, itu kan mengandung apa tuh namanya, yang buat itu loh, zat besi itu loh, teh. Ya itu juga. Jadi kayak aku belum siap untuk anakku minum itu, karena kalau sudah kecanduan takutnya aku nggak bisa kontrol. Jadi gitu, kalau aku nggak bisa kontrol mending nggak usah aku kasih, tapi kalau aku bisa kontrol nggak apa-apa. Berarti sampai saat ini belum Nggak minum teh. sama anak yang pertama juga. Itu Yang anak pertama nggak aku kasih teh misalnya kayak gitu, soalnya banyak maaf ya orang tua yang kayak nggak apa-apa anaknya minum teh gitu, tapi kan kalau suka terus kecanduan, kalau air gulanya itu bagus tapi tehnya itu kan yang nggak bagus, sepengetahuan aku loh ya. Iya, katanya Jadi bisa menghambat pertumbuhan juga. gitu, jadi mungkin anaknya makannya nggak banyak terus minum tehnya banyak, kan makanan yang diserap itu kan habis di teh itu. Teh. Apa tuh nama aku lupa aku namanya, tapi ya setahu aku gitu. Jadi kalau aku nggak bisa kontrol mending nggak usah kalau aku. Jadi misal kayak anak nggak bisa makan apa yo, coklat misal, kan kalau yang manis-manis mesti suka, nggak apa-apa makan coklat asal sekian gitu porsinya. Kamu kalau makan coklatnya banyak makannya juga banyak, caranya makannya banyak kan kembali ke orang tua. Aku ngontrol biar makannya banyak gimana, wah aku bisa ya nggak bakal makan coklat banyak, aku gitu. akar. Pokoknya kembali ke orang tua ya, kalau kamu siap gini, kalau kamu kan tahu ya resikonya apa, kalau kamu memberikan ini kamu tahu resikonya, kamu siap enggak sama resikonya? Kalau siap enggak apa-apa, kembali ke kita. Ke pemahaman awal berarti. Kalau aku gitu, jadi aku enggak mau pusing soal makan, soalnya itu mesti bagian dari dramanya anak mengalami hal ini gitu. Pokoknya pelan-pelan yus pokok makan gitu. Dan yang terakhir, menurut kakak pola asuh bagaimana yang baik itu selama ini, selama menjadi ibu? Gimana ya kalau pola asuh yang baik itu soalnya kembali ke orang tua masing-masing. Selama itu membuat orang tua mudah, nyaman, ya tidak apa-apa gitu. Yang penting tidak menyakiti anak kalau aku. Tapi kadang ya memang ada emosinya, ada yang bikin kayak gregetan, marah gitu. Just pokok kita membuat bonding lah sama anak, deket gitu. Kalau aku sendiri ke anak sering kayak bercerita gitu sebelum tidur, ngobrol, yang ngobrolnya sih kayak cerita-cerita yang nggak masuk akal, mungkin fiksi ya. Misal kayak ada katanya lari dikejar ular gitu, nanti anak punya imajinasi, oh jadi kalau keseharian gitu ada kata ibu ada katanya lari, nanti ada ular gitu, jadi kayak oh ya kita nimpali gitu, dia cerita oh ya jadi kayak sebelum tidur kita ngajak bercerita, ngobrol apa gitu. Kalau aku sih gitu ya, hal aku ya. Soalnya gini, kenapa aku bilang kalau aku, soalnya banyak orang tua sih Enggak sama. gitu, ada yang kayak misal orang tua yang maaf mungkin iya berpendidikan, kita ngomong anak SMA ya, mereka tahu ada kayak main sosial media, mereka tahu ada yang kayak dokter anak gitu kan, kadang banyak banget dokter anak yang share-share tentang ilmu, tapi kadang mereka cuman ya lihat yang kayak influencer berikan, padahal itu kan ya influencer memberikan ini ada sponsornya, kalau ada masalah mereka punya uang untuk mengatasi itu, tapi kan mereka enggak gitu, yang dilihat kan oh anakku boleh ini boleh gini berarti kan boleh, kan mereka enggak lihat itu. Dan kadang ada orang tua yang mendoktrin anaknya, bener mereka berpendidikan sampai SMA lah gitu, mereka bisa baca, mereka bisa cari tahu, tapi mereka mengikuti apa kata orang tua dulu, misal kayak anak bayi gitu harus kalau ada kan kayak mitos gitu loh, yang anak enggak boleh di contohnya apa ya, kalau sekarang anak enggak boleh digedom, kalau orang tua dulu kayak
tuh harus dibedong sampai 3 bulan sampai apa gitu. Kalau sekarang kan nggak boleh, kata dokter nggak boleh. Terus Sama itu gendong MSF gitu, kok masih kecil kok digendong Iya. gitu, ada pro kontra gitu. Jadi ada banyak orang tua itu yang kayak ke dokternya sama zaman dulu gitu. Jadi kayak anak nggak boleh gini nggak boleh gitu, ya wes manut gitu. Padahal mereka bisa cari tahu, padahal mereka yang ngerti gitu loh. Ada yang kayak gitu. Dari kakak sendiri juga pernah mengalami kayak dari orang tua. Dari orang tua yang gitu ada. Cuman kan kembali ke kita, misal kayak bayi nggak boleh dibedong gitu. Iya, aku pakein tapi nggak pakai yang siapa ya? Sister itu ya apa biasanya? Nggak yang kencang-kencang gitu. Terus mungkin cuma seminggu aku lepas gitu, atau ya mek pagi tok, habis mandi tok, habis itu dilepas lagi gitu ya, apa ya, yang kelihatannya kayak ya perlu, nggak usah gitu. Kayak sekarang kan bayi ada yang itu apa, di tummy time, Iya. ditengkurapin itu, kan ada orang tua yang kayak ininya belum Masa kuat, sih? lehernya belum kuat gitu, kasihan gini. Tapi kalau menurut penelitian itu bagus untuk ini apa, tulang lehernya, jadi anak bisa bisa punya keimbangan sendiri gitu ya. Pokok selama yang disampaikan orang tua tidak berlebihan ya aku terima gitu. Mungkin sudah cukup. Mungkin itu tadi wawancara dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami dapat juga memberikan manfaat kepada kita, kepada jenengan juga. Gitu. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.